Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Dita. Dan di video kali ini kita akan memasuki bab 8, yaitu tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridhallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Amin. Semoga Allah memudahkan kita dalam proses pembelajaran hari ini ya. Oke. Sebelum belajar, marilah kita merenung sejenak ya. Apabila kalian melihat suatu keluarga yang di dalamnya terdapat anggota keluarga yang saling menyayangi, saling menghargai dan lain sebagainya, apakah kalian senang? Tentu ya, kita senang karena mereka saling menyayangi, menghormati, mengasihani, mengasihi dan lain sebagainya. Nah, hidup saling berbagi itu amatlah sangat indah ya. Kita memberi dan yang lainnya mendapatkan. Apalagi apabila kita memiliki sesuatu sedangkan orang lain yang kurang beruntung daripada kita tidak memilikinya, kita memberi. Nah, itu begitu indah ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, tapi kita sering menyaksikan dalam kehidupan banyak yang jatuh dari perilaku-perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam ya. Contohnya seperti perilaku durhaka terhadap orang tua ya, terus tidak menuruti nasihat orang tua, tidak menuruti nasihat dari guru, dan tidak menghargai guru, tidak menghormati guru. Perilaku ini apabila dibiarkan akan merugikan siapa? Merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang-orang di sekitarnya ya, karena akan membuat kehidupan tidak nyaman dan tidak tentram ya. Sebagai anak-anak muslim, kita harus apa nih? Kita seharusnya tidak melakukan perilaku tersebut ya, tidak melakukan perilaku menyimpang ya. Bahkan kita harus menasihati teman-teman kita apabila mereka melakukan hal-hal menyimpang tersebut. Kita juga selain itu harus peduli, merasakan kepedulian terhadap orang lain, bahkan orang lain yang kurang mampu daripada kita. Kita harus lebih memperhatikan orang yang kurang beruntung dibandingkan kita. Kita wajib menghormati orang tua yang telah membesarkan kita. Kita juga wajib menghormati guru-guru kita yang karena dari mereka lah kita mendapatkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan sekarang ini, sehingga kita dapat menulis dan membaca dan mempelajari segala hal yang ada di muka bumi ini ya. Nah, sikap empati atau peduli terhadap orang lain ini yaitu diantaranya menghormati orang tua, menghormati guru. Nah, ini adalah perilaku terpuji yang harus dijunjung tinggi agar menjadi manusia yang sempurna. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mari berempati. Ada yang tahu di sini empati itu apa? Nah, empati itu adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan atau perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati itu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Nah, contohnya empati ini ya, teman kita sedang dalam keadaan sulit atau misalkan dia sedang sakit. Nah, kita sebagai teman-temannya itu harus mensupport dia dengan cara yang pertama jelas harus mendoakannya agar segera sembuh. Yang kedua, apabila memungkinkan kita dapat menjenguknya, memberi hiburan atau membuat dia tetap semangat dan ceria dalam menghadapi musibah yang dia hadapi ya. Seperti itu contohnya. Nah, empati merupakan sifat terpuji dalam Islam. Allah sangat menganjurkan hamba-hambanya memiliki sifat ini ya. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah ya. Islam sangat menganjurkan sikap empati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ya.
Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat atau saudara kita atau anak yatim dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi sebagian sekedarnya saja sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka atau kepedulian kita terhadap mereka. Karena kepedulian terhadap mereka itu harus ditumbuhkan, ya. Nah, sikap empati ini akan timbul apabila yang pertama adalah dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang merasakan. Terkait sikap empati ini, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dun." Yang artinya adalah orang-orang mukmin yang satu dan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Jadi ibaratnya sebuah bangunan nih, rumah ya. Rumah apabila tiang yang satu rusak, maka bangunan itu akan roboh. Jadi si bangunan itu tidak akan berdiri tegak kalau salah satu bagiannya ada yang roboh. Begitupun juga dengan umat Islam. Umat Islam itu saling menguatkan satu sama lain, ya. Apabila ada saudaranya yang merasa dalam musibah, maka kita sebagai saudaranya juga harus merasakannya dan menolongnya, seperti itu. Hadis di atas secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya, atau orang-orang mukmin yang lainnya. Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, maka kita merasa gembira juga. Allah menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesama manusia, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Ingat, egois dan sombong. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara: yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang keempat, membahagiakan orang lain. Selanjutnya, marilah kita menghormati orang tua kita. Nah, siapakah orang yang paling dekat denganmu sejak kamu lahir? Nah, tentu kedua orang tua kita, ya, yaitu bapak atau ayah dan mama atau ibu, ya. Merekalah yang membawa kamu ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kan? Nah, tanpa adanya mereka, kamu tidak akan ada di dunia ini, ya. Tentunya dengan izin Allah. Jasa mereka sangat besar loh pada kita semua, ya kan? Dan kita tidak bisa menghitungnya satu persatu, ya. Nah, tapi ada beberapa jasa yang mereka lakukan dalam hidupnya kepada kita, yaitu yang pertama, ibu mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Bayangkan ibu kalian setelah mengandung kalian selama 9 bulan, lalu saat melahirkan beliau juga sangat mempertaruhkan nyawanya. Nah, itu sangat pengorbanan yang sangat besar dari orang tua, dari ibu terutama, ya. Nah, ibu kalian menyusui kalian selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga sepanjang malam karena memenuhi kebutuhan anaknya, ya. Kalian mungkin tidak ingat waktu bayi, ya, tapi kalian itu dulu pasti waktu masih bayi itu masih disusui oleh ibu sampai ibu kalian tengah malam bergadang karena kalian nangis di malam hari. Nah, itu sangat pengorbanannya sangat luar biasa, ya. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Yang keempat, ibu dan ayah kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti kebutuhan dari makanan, pakaian, pendidikan, dan lain sebagainya. Segala yang kita butuhkan di dunia ini dipenuhi oleh orang tua kita, ya. Nah, selanjutnya, ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga, ya. Jadi beliau itu memenuhi kebutuhan keluarga kita, sangat bekerja keras, banting tulang untuk mencari nafkah, untuk kita bisa makan, bisa minum, bisa belajar, bisa sekolah, bisa dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mempersiapkan masa depan kita yang cerah, ya.
Selanjutnya, ibu dan ayah memberi bekal pendidikan yang tadi ibu sebutkan. Selain makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya, orang tua pun memberikan bekal pendidikan kepada kalian, sehingga makanya kalian harus semangat untuk menuntut ilmu di sekolah kita tercinta ini ya. Karena apa? Karena orang tua sudah susah payah untuk mencari nafkah supaya kita dapat belajar di sekolah ya. Siap. Selanjutnya, ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Ya, orang tua itu sayang kepada kita tanpa minta balasan. Beliau hanya mengharapkan kita menjadi anak soleh dan soleha dan sukses di masa depan. Jadi tidak mengharapkan imbalan apapun orang tua itu ya. Jadi kalian harus tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah ya, supaya orang tua kalian tetap senang dan lebih bangga terhadap kalian. Nah, begitu besar jasa orang tua kita sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya berbuat baik kepada keduanya. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Pada penggalan kata wabil walidaini ihsana, Allah menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita ya. Terkait dengan ini, Imam Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amru sebagai berikut. Yang artinya, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW sabda, kembalilah kamu kepada orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Hadis di atas menegaskan kepada kita agar tidak sekali-kali mengecewakan kedua orang tua kita ya. Nah, perilaku menghormati kedua orang tua itu dapat diwujudkan dengan cara berikut ini ya. Yang pertama, apabila orang tua kita masih hidup. Ketika orang tua kita masih hidup, yang pertama-tama kita harus memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Jangan sekali-kali kalian mengatakan tidak kepada orang tua ya. Harus sopan dan hormat. Yang kedua, kita membantu pekerjaannya. Pekerjaan di sini apa contohnya? Yang kecil-kecil aja dulu deh, dengan cara kalian membantu misalkan beberes rumah. Yang selanjutnya, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Jadi apabila orang tua menasihati kita, kita harus mengikuti nasihatnya. Dan tapi apabila nasihat itu buruk, misalkan mengajak kita kepada keburukan, itu jangan diikut. Nah, selanjutnya, membahagiakan keduanya. Dengan cara apa membahagiakannya? Dengan kita sebagai pelajar harus rajin belajar, rajin absen, rajin mengerjakan tugas ya. Seperti itu. Dengan hal-hal kecil seperti itu saja orang tua itu sudah sangat senang. Apalagi kalau kita sudah sholat 5 waktu secara tepat waktu, tidak disuruh-suruh. Nah, itu adalah kebahagiaan kecil yang dirasakan oleh orang tua saat anaknya melaksanakan ibadah dan belajar secara tepat waktu ya, seperti itu. Nah, yang kedua, apabila orang tua sudah meninggal, cara menghormati mereka adalah dengan cara yang pertama, jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, doanya ada yang tahu, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku di waktu kecil ya. Itu doanya, jangan sampai tidak hafal ya. Kalian harus mendoakannya setiap waktu, setiap setelah sholat, setiap ingat mereka kalau misalkan beliau sudah meninggal. Yang selanjutnya, melaksanakan wasiatnya, yaitu apabila sebelum meninggal beliau memiliki wasiat, kamu harus ini, kalian harus dijalankan ya wasiat dari orang tuanya, seperti itu. Yang ketiga,
menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Misalkan orang tua itu punya sahabat atau teman atau kerabat, nah kita harus melanjutkan silaturahmi kepada teman-teman orang tua kita, seperti itu ya. Yang selanjutnya, menjaga nama baik mereka. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, mari menghormati guru ya. Kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada guru. Nah, siapa sih guru itu? Guru itu adalah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita sebagai manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat maupun negara ya. Nah, gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan ya. Dengan demikian kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Selanjutnya, cara berbakti kepada guru. Apa aja? Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Nah, karena keadaannya COVID seperti ini, kita biasanya berinteraksi dengan guru dengan di WhatsApp, dengan cara me-WhatsApp atau telepon di WhatsApp. Nah, apabila kalian hendak meng-WhatsApp guru, itu harus dengan bahasa yang baik, bukan dengan bahasa P doang. P, apa itu P artinya? Kita sebagai umat muslim harus melaksanakan salam atau assalamualaikum. Kita harus mengucapkan assalamualaikum, bukannya P. Oke, ingat baik-baik, karena tidak sopan kalau ke guru hanya mengetik huruf P saja, tidak berarti. Harus mengatakan assalamualaikum, ibu maaf saya gini. Jadi harus dengan bahasa yang sopan. Kalau misalkan kalian ke sekolah dipanggil sama guru, juga kalian harus salam dengan guru, assalamualaikum bu, dengan tidak berjabat tangan karena sedang dalam pandemi COVID seperti itu. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Misalkan kalau sudah tatap muka nanti ya, misalkan guru kalian sedang berbicara di depan. Nah, berbicara di depan lalu kalian malah ngobrol. Nah, itu tidak boleh. Kalian harus menghormati, memperhatikan, tidak boleh ngobrol ya. Karena tidak sopan apabila sedang ada guru, bukan hanya ke guru ya, kepada orang lain juga. Apabila ada orang sedang berbicara di depan, maka kalian harus melihat matanya. Tidak boleh malah mengobrol dengan yang lainnya, asik mengobrol dengan yang lainnya, lalu melihat ke sana ke sini, bukan memperhatikan gurunya, seperti itu ya. Jadi kalian harus memperhatikan dengan baik penjelasan dari guru di kelas ya. Yang selanjutnya, rendah hati, sopan dan menghargai. Nah, rendah hati, sopan dan menghargai ini termasuk di dalamnya adalah dalam mengechat guru seperti yang tadi. Tidak boleh dengan bahasa yang kasar, tidak boleh dengan stiker yang kurang mendidik, tidak mendidik, yang stiker yang kurang baik. Usahakan dengan bahasa yang sopan, dengan salam didahulukan dengan salam, dan dengan bahasa yang baik. Oke. Selanjutnya, melaksanakan nasihatnya. Selanjutnya, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Aduh, ini pelajaran agama tugasnya meni banyak pisan. Jangan mengeluh ya, jangan banyak mengeluh. Kalau misalkan kalian mengeluh terus, tidak akan tugas kalian selesai. Tapi daripada mengeluh, kita harus mengerjakannya dengan ikhlas. Karena apa? Jika kita mengerjakannya dengan ikhlas, maka tidak akan terasa tugas yang banyak itu akan segera selesai sedikit demi sedikit. Jadi apa gunanya sih kita banyak-banyak mengeluh kalau ujung-ujungnya juga tidak selesai tugasnya. Daripada mengeluh, lebih baik kita mengerjakan tugas dengan ikhlas, seperti itu ya. Baiklah, sampai di sini ada yang masih belum paham dengan penjelasan Ibu. Apabila masih ada yang belum jelas, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar di video ini, atau bisa juga di komen di Google Classroom atau di Wapri langsung ke Ibu ya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ingat pesan Ibu, yang pertama
pertama, hormatilah orang tua kalian, sayangilah orang tua kalian selagi masih ada di dunia ini. Lalu hormatilah juga guru, karena guru adalah orang yang berjasa sekali dalam hidup kita, sehingga kita dapat mendapatkan ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan dan kita manfaatkan untuk masa depan yang sangat cerah, ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.